Selamat datang di klinik gratis Jal Kampus 5 Desember 2021. Sekarang saya sendiri off air kita karena Pak Mufid ya hostnya sedang rusak ya laptopnya. Bukan, PC-nya tuh lagi beleduk. Jadi saya sendiri. Oke, kita bahas apa? Kita bahas ini. Pertanyaan yang sudah lama nih 4 bulan, tapi karena fotonya cuma satu jadi diundur terus. Jadi kalau salah satu tim saya itu Moody ya, dan jadi nggak beres kerjaannya, tidak sesuai prediksi, banyak miss, banyak bug juga, apakah itu tanggung jawab dari Scrum Master? Ini adalah pertanyaan klasik, pertanyaan fundamental sebenarnya. Sayang baru bisa kejawab di akhir. Dan ya, apakah kalau developer itu nggak perform, salah Scrum Master? Oke, jawabannya adalah enggak. Jawabannya itu bukan salah Scrum Master gitu. Yang jadi salah Scrum Master adalah kalau developernya itu nggak perform, cuman nggak langsung kelihatan gitu. Jadi kayak dia udah lama sebenarnya nggak perform, cuman baru kelihatan sebulan, 2 bulan gitu kan, dan baru dibahas masalah tersebut. Nah itu baru salah Scrum Master. Kenapa? Karena tugas Scrum Master adalah menegakkan proses yang bernama Scrum gitu. Dan kalau Scrum-nya jalan harusnya ya di atas kertas ya, ya masalah keangkat gitu. Nah, seperti apa keangkatnya? Mari kita coba lihat lewat bantuan visual gitu kan. Kita coba taruh dulu di sini warna merah lah ya. Merah itu aku coba gambar ada yang namanya Scrum Team. Oke, ada satu orang, dua orang, 3 orang, 4 orang, gitu kan. Scrum Team dalam konteks ini developers, ya. Ini si developersnya doang. Nah, terus ada juga nih ya, yang hijau-hijau nih, doyan yang hijau-hijau. Dia adalah si product owner dan mungkin juga dia punya tim produk ya yang bantuin dia buat ngedetailin requirement, buat riset pengguna gitu kan. Nah, sebenarnya dikasih nama biar asik. Ini adalah apa namanya? Tim produk dan ini developer. Ups, warnanya harus merah juga ya. Warna ini adalah developer. Oke. Nah, mereka berdua nih kalau komunikasinya oke, sebenarnya ya lancar-lancar aja hidup gitu, nggak butuh Scrum Master bahkan, nggak butuh juga nggak butuh juga project manager gitu. Ya, kenapa? Karena ya udah jelas tanggung jawabnya masing-masing, beda gitu kan. Yang satu bertanggung jawab terhadap bisnis, yang satu bertanggung jawab terhadap si barangnya itu ya secara teknikal oke gitu kan, estimasinya juga pengembangannya akurat, jadi bisa orang bisnis bisa gerak dengan lebih mudah ya, ngedil bikin milestone gitu-gitu. Nah, udah tanggung jawabnya beda jelas, bukan bos satu sama lain gitu kan. Ya tinggal berhubungan aja mereka, tinggal kolaborasi aja gitu. Nah, cuman yang namanya manusia ya pastilah ada miss-miss-nya gitu kan. Nah, jadi butuh bantuan proses komunikasi sehingga masalah bisa jadi cepat keangkat, sehingga kerjaan juga bisa cepat jelas dan beres gitu. Nah, ini aku kasih warna biru si Scrum Master gitu. Nah, ini si SM kasih nama deh gitu. Dan mereka bareng-bareng inilah yang disebut sebagai tim Scrum. Oke, tim Scrum. Scrum ya, maaf tulisannya hancur banget. Nah, terus punya juga nih si bos ya, bos dari si developers ada di sini. Ya bisa CTO atau bawahannya CTO gitu. Nah, dan juga mungkin ada juga bos dari si apa product owner ya, ini bisa CEO-nya gitu atau mungkin langsung chief produknya atau apalah gitu. Nah, eh, di sini penting kenapa aku gambarin juga bos-bos di atasnya gitu. Karena Scrum juga melibatkan stakeholder. Stakeholder adalah orang yang punya kepentingan sama si produk tersebut, si pengembangan tersebut gitu. Dan mereka adalah stakeholder di sini, si CEO dan bosnya developers gitu. Dan itu tadi kalau misalnya ada developers yang kerjanya sengaja dilambat-lambatin,
lagi lagi dapat proyek misalnya ngerjain website gitu 2 juta lumayan lah gitu kan. Terus mau santai-santai itu langsung keangkat ya, langsung kelihatan. Teman-temannya langsung deteksi gitu kan. Langsung nanya, "Ini kok kamu begini sekarang?" gitu, beda sama sebelumnya. Dan kelihatan juga sama orang produk, kelihatan juga langsung sama bosnya mereka ya, bos di si developer ini gitu. Bahkan mungkin bos-bos dari pihak bisnis juga bisa ngelihat. Oke, ya, idealnya seperti itu, ya. Dan bahkan kalaupun ada orang baru nih ceritanya, kita nggak tahu pas performance-nya seperti apa gitu, ada orang baru, tapi ternyata dia nggak bisa apa, bergerak dengan laju yang sama rekan kerjanya, itu juga langsung kelihatan. Ya, kok bisa? Kok bisa? Ya lagi-lagi karena diterapkanlah yang namanya Scrum. Oke, emang apa aja sih yang ada di Scrum? Ya kita coba lihat kok bisa ya bisa membuat itu jadi kelihatan. Yang pertama itu adalah si product backlog gitu. Maaf maaf maaf. Yang pertama adalah sprint backlog. Nggak apa-apa, nggak usah diedit. Biasa manusia salah, wajar ya. Nah, di sprint backlog ini ada yang namanya what ya. What ini maksudnya apa ya? Apa artinya kan what? Nah, what ini adalah kerjaan-kerjaan yang memang diambil sama tim Scrum di satu sprint tersebut ya, diambil dari antrian kerjaan yang didefinisiin sama si product owner dan kawan-kawan ya. Gitu. Nah, Scrum minta sprint backlog nggak cuma ada what-nya, tapi juga ada how. Nah, loh, ini dia nih. Di how inilah ada plan yang cukup detail buat developers itu bisa mengerjakan si what itu sampai beres di satu sprint tersebut gitu. Nah, eh kalau bisa sampai detailnya itu ya, action-actionnya, strateginya atau apapun itu sampai level harian ya. Dan juga Scrum Guide bilang ini opsional, ada namanya task burn down chart gitu. Buat ngelihat apa namanya tren hari-hari ke belakang seberapa kenceng, seberapa lambat gitu. Kalau itu dilakuin dokumentasinya nggak wajib ya. Itu juga ya berarti termasuk dalam sprint backlog yang how ini gitu, dan juga berarti harus bisa dibaca oleh bosnya developer. Bisa dibaca oleh si product owner, bisa dibaca oleh bosnya product owner gitu. Seolah orang-orang terkait oleh stakeholder ya yang emang punya kepentingan sama si produk ini gitu ya. Nah, ini juga ditemenin sama praktik daily scrum gitu kan. Jadi tetap ke-update, kondisinya ke-update, mereka juga ngomong terus tiap hari gitu. Jadi harusnya keangkat masalahnya kalau ada keangkat lebih awal kalau ada yang emang ternyata nggak perform. Entah itu sengaja atau nggak sengaja. Oke, nah nggak cuman sprint backlog, ada juga dokumen lain ya, artefak lain, tools lain gitu, namanya daily scrum. Eh, salah lagi. Maaf nih, nggak fokus. Namanya definition of done. Oke. Nah, di sini ada banyak nih list-list ya, item-item, gitu kan. Syarat gitu buat sebuah kerjaan yang what ini dibilang selesai. Tapi syaratnya tuh nggak terkait sama si requirement-nya gitu. Jadi ini adalah syarat yang generic yang applied ke semua kerjaan gitu. Definition of done ini bisa ada yang diwajibin sama perusahaan atau sama si product owner atau diwajibin sama atau ditambah sendiri sama developersnya gitu. Nah, kenapa ini aku angkat? Maksudnya adalah gini, kan yang dibilang tadi adalah performa. Performa itu kan salah satunya bisa apa namanya bug gitu kan. Nah, yang namanya bug berarti terkait sama testing. Nah, testing itu bisa umumnya juga ditaruh di definition of done. Karena ditaruh di definition of done, misalnya, definition of done salah satunya adalah udah dites secara manual gitu. Dites manual, ada orang yang nyobain gitu kan, ceritanya kayak gitu. Nah, maka berarti ntar di sini di how-nya, di plan how-nya pas lagi di awal sprint, itu developers bakal nggak lupa buat naruh task buat tes manual gitu. Dan kalau emang itu tasknya nggak kekejar, nggak selesai, itu kelihatan gitu. Nah, itu ideal yang diminta sama Scrum gitu ya, bahwa ada list yang emang kelihatan ini standar minimum dari produk, itu cara kerjanya, apa yang harus dilakuin, dan bisa sesuatu yang nggak dirasain sama user gitu, bisa sesuatu yang urusannya sama kodenya. Misal, apa namanya, dokumentasi kelas gitu atau function gitu, harus diupdate gitu. Bisa itu taruh di definition of done
ya. Jadi makin makin kepaksa lagi buat nunjukin kualitas kerja kita keluar ya. Sama kayak si sprint backlog, dia harus di-update dan ditunjukin terus gitu. Nah terus itu ada, ya ini bukan artefak, itu ada kegiatan namanya sprint review. Nah, maksudnya apa? Kan tadi aku bilang, kualitas kerjaan itu terkait sama result juga gitu. Nah, yang namanya result bisa jadi udah bagus, testingnya udah oke, tapi tetap aja kecolongan, ada bug gitu. Nah, biasanya ini berarti masalahnya bukan cuma developers nih, cuman ada di product owner dan timnya dalam mendefinisikan requirement gitu. Nah, kalau itu kejadian, kita bakal bahas itu di sprint review gitu. Cuman pertanyaannya ya, kalau nggak dirilis gimana gitu. Nah, Scrum Guide emang nggak minta bahwa harus dirilis sebelum sprint review semua kerjaan harus dirilis gitu. Itu Scrum Guide nggak bahas, nggak ngewajibin. Apa namanya, berarti bisa jadi ada tim Scrum yang udah 3 sprint kerjaan beres semua sebenarnya, cuman nggak dirilis gitu. Nah itu ya memang keputusan bisnis product owner, nggak ada salahnya juga gitu. Nah poinnya adalah, tapi Scrum Guide itu bilang di sprint review ini harus bahas bisnis gitu, harus bahas apa, kondisi pasar, kompetitor gitu, value dari increment gitu. Jadi secara secara apa namanya ya, dibilang implisit sih nggak juga ya. Scrum Guide menganjurkan dengan keras untuk rilis sering gitu. Jadi rilis itu penting gitu. Nah, ini kalau kalau kita lakuin ya, kita bakal ketahuan bug-nya gitu. Jadi cara cara paling enak buat mengetahui bug ya dirilis, dipakai gitu sama user. Kita bisa pakai itu, nggak langsung rilis gede, kita bisa rilis ke beberapa pengguna dulu gitu. Eh, jadi bisa ngelihat ada bermasalah atau enggak produk kita gitu. Nah itu artinya kalau ada masalah di developers langsung keangkat, cepat keangkat. Oke, terjawab mudah-mudahan. Jadi Scrum Master tidak digantung kalau misalnya ada masalah secara teknis. Yang digantung langsung yang ngerjain gitu. Termasuk kalau misalnya ada masalah secara bisnis gitu, produknya nggak laku, fiturnya nggak dipakai gitu kan, padahal udah korbanin waktu developers di banyak sprint, ya berarti product owner yang digantung gitu. Jadi udah clear ya, enak banget kerjaan Scrum Master. Nggak juga sih. Repot jadi apa, fasilitator komunikasi gitu, penegak proses itu nggak mudah. Oke, thank you, ini asik juga formatnya seperti ini. Semoga bermanfaat. Ya, Rizky Saiful di Klinik Gratis Jalan Kampus undur diri. Kalau ada pertanyaan taruh di bit.ly /tanya Agile, A-nya huruf gede, sisanya huruf kecil. Assalamualaikum, bye bye.